وبه نستعين. يقول العبد الفقير إلى مولاه الغني خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري عامله الله بلطفه الخفي وأجراه على عوامد بره الحافي. Yaqulul abdu, telah berkata oleh seorang hamba yang dimaksud dengan hamba di sini adalah al-insan, manusia, hurran kana aw raqiqan. Sama ada hamba itu merdeka atau mamluk, dimiliki orang lain. Abad di sini. Kenapa disebut hamba? Karena hamba ini dimiliki oleh Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-faqiru, yang sangat berhajat atau yang selalu berhajat. Jadi al-faqir sebenarnya dalam kitab Tauhid Kifayatul Awamah boleh kita katakan sifat musyabbahah atau sifat mubalaghah. Jadi kalau sifat musyabbahah artinya yang selalu berhajat. Kalau misalkan mubalaghah yang sangat berhajat. Dengan dalil semuanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Jadi sifat jadi kita ini fakir. Ada bisi ilmu, bisi sifat asma af'al. Mantapkanlah dalam hati kita ini ada bisi apa-apa. Karena bila kita ada bisi syiriknya, inna syirka la zulmun 'azim. Wa may yushrik billahi faqad habita 'amaluhu. Itu semua paling benar syiriknya, merasa diri ada. Kita mantapkan dalam hati kita ini tidak bisa berhajat kepada siapa? Ila maulahul ghani, kepada Tuhannya yang maha kaya. Jadi al-faqir itu adalah aslah ila maulahul ghani, kalau bariskan bijar dia ada ibadah kepada pemir lahu binana maulahu. Tidak tabayun. Siapa ngarannya? Sidin al-Abdu, jadi Khalid bin Khalid. Ini baca nama tadi tabayun. Ibnu jadi baca nama atau tabayun pada Khalid. Jadi Ibnu baca nama. Jadi Khalid atau di atak bayan atau jadi badal kepada al-Abdu. Masalah Khalidu dia. Dia Khalidu mudar abdillahi mudapun ilahi. Jadi ibni atau bahasa abdi kan mutabilah dia majul al-jar hukumnya. Ini pakai bahasa kedua abdi. Abi Bakrin al-Azhari nisbah pada Rasulullah. Amalahu Allah bilutfihi al-khafiyyi. Inilah doanya. Dan doanya kebiasaan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya. Amala iqabalahu wa jazahu,
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya atau menerimanya bilutfihi al-khafiyyi, dengan sifat lembutnya al-khafiyyi yang zahir, al-khafiyyi yang zahir, ay al-zahir yang zahir. Karena al-khafi ini min babi asma'il afdal, bisa dipakaikan maknanya itu nampak, bisa dikatakan maknanya khafatu tersembunyi, khafi tersembunyi, tapi nampak menutup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak nama zahirnya. Ya Allah, jadi kita ini tiap detik kayaknya ada lupa di mana kasih sayang Allah Ta'ala. Di dalam bala musibah pun sebenarnya itu nampak betul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang-kadang kita menyikapi berbeda, cobaan, padahal itu hakikatnya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa aku notnya اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي والمقضي انه لا يضل من يعز ومن عاد فلك الحمد على ما قضيت. Nah, jadi apapun yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala baiklah menurut sini, tapi menurut kita kadang-kadang kita tidak tahu rahasia perbuatan Allah Ta'ala. Makanya kan orang di atas itu semuanya dipuji, ya, apapun yang dilakukan oleh Allah Ta'ala hakikatnya nikmatlah, lutufnya Allah zahir nampak. Ya, teruslah wa ajrahu al-taqwal amal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan. Ajrasi maknanya ada mahullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengekalkan untuknya ala awaidi birrihi, awaidi birrihi, dia dapat bayannya dan awaid mudhaf birrihi mudhaf ilaih, ini lafaz bayannya. Jadi awaid yaitu birrihi, kebaikannya Allah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melanggengkan, mengekalkan untuk beliau Khalid bin Abdullah ini atas kebaikannya. Awaid kebaikan, birrihi kebaikan. Jadi awaidi huwa birruhu. Disah di tulisan ada simbolnya. Birri kebaikannya, al-khafiyyi al-hafiyyi al-hafiyyi yang banyak atau yang luas. Ini kita ini wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tinggal kita hanya lagi mensyukuri, kita syukur, kita tambah lagi oleh Allah Ta'ala. Dan syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi antara siksaan Allah yang dicabut Allah tadi, nikmat yang disyukuri. Makanya kan orang langsung itu ada tujuh sugi salah-salahnya, tergantung mensyukuri adanya. Terus kemudian maqulul qawlnya alhamdulillahi rafi'i maqamil muntasimin. Segala puji milik Allah,
yang mengangkat, rafi'in yang kedudukan, maqam untuk kedudukan atau pangkat. Al-muntasibina, orang-orang yang menegakkan atau orang-orang yang mengusahakan, linaf'il 'abidi, untuk kemanfaatan hamba. Jadi orang yang bertujuh hartanya, pikirannya, atau orang ketubuhnya, ngambilnya untuk kemanfaatan hambanya, itu diangkat insyaallah Allah Ta'ala dari di sisinya. Itu barangkali nggak pengaruhnya bola profil ini. Baratul istilah lah. Nah, ada sering menyindir tentang rafaq sebenarnya. Dalam maknanya di sini. Di sini Allah Ta'ala kan mengangkat derajatlah iman di dunia dan iman di surga. Akan ada Allah di sisi Allah. Terus al-khafidina janahahum lil mustafidin, sifatnya rafi'i al-muntasibin. Lagi mereka itu sifatnya merendahkan hati mereka. Al-khafidin, nah ini baratul istilahnya mengisyarat kepada khafat. Jadi nahu ada rafaq, ada khafat. Yang merendahkan mereka itulah janahahum, masalahkan sayapnya hati mereka itu. Hai al-mulayyinin janahahum litalibin, لأن المتعلم لا يحصل نفعه إلا إذا كان العالم لين الجانب متواضعا. Karena apabila guru itu bersifat lembut, ada asar kata hatinya, jadi jangan harap orang menuntut ilmu hasil manfaatnya langsung ini. Bukan muridnya boleh. Jangan di sini khafidina janahum lil mustafidina, bagi orang-orang yang menuntut faidah atau orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi ada di dalam kitab sanad lah, alaika bil ifadah wal istifadah. Sama saja. Sanad Munawar biasanya ada nasihat ujung alaika bil ifadah wal istifadah. Lazimi oleh engkau bil ifadah itu aneh mengajar, istifadah belajar. Memang teman-teman jadi guru hampir belajar adalah kaya supaya mendapatkan manfaat fadilat mati syahid akhiratnya untuk ilmu sampai mati. Jadi guru sudah tetap istifadah untuk ilmu. Alaika bil ifadah itu mengajar, memberikan faedah, wal istifadah mencari faedah, menuntut faedah, belajar adalah. Jadi simpelnya lil mustafidin, berarti orang yang menuntut
ilmu. Yang ketiga sifatnya al-jazimina bi anna tashilan nahwi ila al-ulumi min Allah ta'ala min ghairi syakkin wala tarmidin. Al-jazimina, lagi mereka itu jazam, bahasa kita bilang hatinya itu yakin 100% bahwasanya orang yang mempermudah mengkaji ilmu nahwu, tashilan nahwi ilal ulum, bahwasanya memudahkan taisirnya gimana taisir. Orang yang yakin, orang yang 100% yakin bi anna tashilan nahwi ilal ulumi minallahi ta'ala, bahwasanya memudahkan taisir di mana taisir tashil taisir nahwi, bahwasanya ini mungkinlah masdar definisi Pak Ella, bahwasanya orang yang memudahkan menuju nahwi di sini makna logatnya ya, nahwi ini makna logat di mana arah jalan, bahwasanya yang memudahkan jalan ilal ulumi kepada menuntut ilmu atau untuk menghasilkan ilmu itu datangnya min Allah, dari Allah, min ghairi syakkin, tanpa ragu dan wala tardid, sama dengan tadi min ghairi syakkin wala tardid, tanpa diragukan. Jadi yakinlah kemudahan itu datang dari Allah, ilmu pun datang dari Allah, semuanya lah min Allah, Allah. Terus kemudian wassalatu wassalamu, ini si masdar, dan semoga salawat dan salam semoga ditambahkan atau dicurahkan ala sayyidina Muhammad, kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'arrib bil lisanil fasih, amma fi dhamiri, yang menyatakan mu'arrib min Arab, ini pun juga bil makna lugawiyah, bahwa al-ibadah yang menjelaskan atau yang menyatakan. Nah, kan kalau kita kalam nambi muntong lisanul maqal, ini kan terbit daripada lisanul qalbilah, lisanul qalbi. Jadi bahasa hati, suara hati kan kalam yola. Nah, lalu isi hati itu kadang-kala kita mengisahkan kepada seseorang dipilih dengan melewati lidah bahasa fasih, al-mu'ribi bil lisanil fasih, yang menyatakan, yang menjelaskan dengan bahasa lidah yang fasih. Dia terbitlah amma fi dhamirihi, yang ada sampai ta'wis kafarah masih mausul amma suara hati, yang ada suara hati ini yang ada fi dhamirihi, yang ada di dalam hatinya.
Ini pun kita mu'rib menunjukkan berat istilah. Jadi kena ada di nahu artinya isim muraqabah. Menurut istilah ulama nahu, mu'rib ini juga ada. Amma fi dhamirihi, daripada sesuatu yang ada di dalam hati sini. Min ghairi gharabatin, tanpa gharabah. Gharabah ini di dalamnya keadaan kalimat itu ya wahsyatan, kaunul kalimati wahsyatan غير ظاهر المعنى ولا مألوفة الاستعمال. Bahasa itu kan masih kurang jarang makanya. Jadi kata-kata Rasulullah itu ada merubah, ada asing di dalamnya. Bahasa kita kata-katanya, kalimat-kalimat kosakata yang dibaca diutarakan oleh Rasulullah itu masyhur, ada asing di dalamnya. Nah, menurut ilmu balaghah itu pada fasahan. Wala tanafurin, dan pulang tidak berat di lidah. Tanafur itu bahasa kita tidak berat di lidah. Tanafur. Jadi tanafur itu kaunul kalimati faqilatan ala lisan. Menyampaikannya semuanya lah tuh tanafur. Tanafurnya ada dua, ima di huruf atau di kalimatnya. Adanya tanafur tadi, ima di huruf atau di kalimatnya. Kaunul kalimati faqilatan ala lisan.
malakum, kakak kakum, ala kakak apa, ala malakum, kakak kakum, alayya, ala ini kayak ada ngalih disambat ini kan kayak mustashzirat, mustashzirat siqalnya sudah bimana murtafi'at. Jadi ambil aja kosakata ma'nya langsung murtafi'at. Di bawahnya kalimat nama yang dibaca lah, warnanya tanafur. Ini yang baca dengan kosakata tanafur adalah kada fasih. Wala ta'aqidin, dan pulang tanpa ta'aqid. Ini bahasa kita apa? Kaunul kalami mu'aqilan, la yuzharu ma'nahu bisuhulatin. Keadaan kalimat itu ini bukukan mu'aqilannya takib samarlah, kada nampak maknanya itu, ada jahil, ada jelas maknanya itu apa. Ini takib. Nah, Rasulullah tanpa barabah, ucapan sini tanpa tanafur, tanpa wa ala alihi wa ashabihi ulil fasahati wal balaghah. Dan semoga pulang salawat dan salam semoga dicurahkan kepada keluarga Nabi dan para sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai fasahah, kefasihan dan perbicaraan dan balaghah dalam berbicara. Terus itu bahasa Nabi belajar. Wat tajwid itu bacanya tajwid ya. Itu finusah. Wat tajwid. Dan orang-orang yang membaguskan, di mana ada di jawadul huruf fil maqam. Orang-orang atau sahabat Nabi dan keluarga Nabi yang mempunyai tajwid. Tajwid bahasa kita orang yang membaguskan huruf dalam ucapan. Bahasa kita makharijul hurufnya itu pasti bagaimana anaknya mana makharijul huruf bukan pasti jadi pas. Nah, gimana di antara dua bibir, di lidah, akunya anak-anaknya pasti sama. Sampai nah, itu nusah tajwid. Yaitu orang-orang yang mempunyai orang-orang yang mempunyai sunyi daripada kekurangan dan fa'idan dan kalisan. Alladzina tajarradu 'anil naqais billah. Wa ba'd. Adapun setelah basmalah, hamdalah dan salat dan salam, fahada maka bermula ini syarhun latifun, yaitu sebuah syarah yang pendek, yang qasirun atau yang kecil. Nah, latifun yang kecil bentuknya jelas, saghirul jilmi halus saja lah, tapi katsirul ma'ani banyak pengaruhnya luar biasa. Allah akan menjadi jembatan untuk memahami tapi ingin mengenal ujung halus. Li alfazil ajurumiyati, bagi
ini lafaz ya. Jadi kayak kitab ini dihantarkan atau bahasa syarhun latif mawdu'un digunakan atau dihantarkan untuk mentafsirkan lafaz-lafaz yang ada di kitab Nuriyah. Nah, itu dipakai untuk mengenal tambahnya dulu ilmunya. Paham insyaallah. Ilmu yang di atas insyaallah paham. Bahkan orang belajar siapa yang hafal ilmunya gitu. Jadi kan masalah siapa paham ilmunya, siapa hafal ilmunya di sini tidak akan dimatikan oleh Allah Taala kecuali ia menjadi alim menjadi banyak guru-guru yang ada di sini. Nah, apalagi ilmunya melahirkan yang ada paham, yang ada hafal paham barang. Ya al-fasl jurub syarafun latifah. Nah, jadi ada musyar ilaihnya itu apa? Ya. Jadi al-hadir ya. Hada ay al-hadir fi dhihni min al-alfaz. Sawa'un taqaddamat al-khutbah ala ta'lim aw ta'akhkharat anhu. لأن المشار إليه على الراجح هو الألفاظ الذهنية باعتبار دلالتها على المعاني. Ini apabila pengarang itu berdahulu muqaddimah, berdahulu muqaddimah. Jadi hal itu isyarat kepada ilmu yang dalam dada sendiri, kan bahkan al-ilmu fi sudur, ilmu itu di dalam dada inilah hafal wanita. Al-ilmu fi sudur, la fi sudur, ini dalam tulisan dalam kitabnya. Jadi mereka memulai mengarang kitab muqaddimah itu berarti fahada mana benda yang ada. Nah, jadi al-ma'anil dhihniyah. Jadi al-hadir fi dhihni, ilmu yang ada di dalam hati lah. Min al-alfaz ya. Ada beberapa lafaz dalam hati. Fahada syarhun latif. Ada juga di antara ulama mengarang berdahulu isi. Nah, berdahulu isi. Jadi ada al-hadir fil kharij. Konfliknya lagi. Kemudian ada seorang ulama mengarang ilmu nahwu berdahulu isi. Nah, berdahulu isi. Jadi ada syarhun latifun sampai tamat. Ini muqaddimah berdudi lah. Muqaddimah berdudi. Ini mana membagi musal ilahnya ada. Jadi fahada ay al-hadir fil kharij, ilmu ada. Nah, ilmu ada di luar, banyak di luar hati. Nah, ditulis dalam atas, tulis dalam buku kitab sudah. Nah, jadi saja lah memberikan berbeda usyrilah ada al-hadir fi dhihni atau al-hadir fil kharij. Terus fi usul ilmu al-arabiyyah, tentang pokoknya ilmu Arabiyah, bukan furu'at, ilmu Arabiyah. Jadi pokok ilmu Arabiyah ini adalah ilmu cabang-cabang ilmu Arabiyah yang lainnya kan mengikuti terbit dari usul. Karena seseorang mengucapkan bahasa Arab tanpa didasari ilmu nahwu, dan banyak salah ucapan. Disebut ilmu atau kalau disebut bahasa Arab mana ada sesuai dengan kaidah ilmu Arabiyah. Fi usul ilmu al-arabiyyah, tentang pokok ilmu bahasa Arab. Arabiyah di mana? Yantafi'u bihi al-mubtadi', yang akan mengambil manfaat bihi
oleh orang yang baru belajar ilmu nahu. Tadi ini orang hanya belajar, walaupun punya sudah tua, pokoknya belajar ilmu nahu ya bisa. Nah, itu yang tadi. Saya ingat definisi tadi ada mutawasit, ada muntahid. Nah, ingat kan? Ya. Nah, saya ingat petani. Coba ya. Ini tengoklah definisinya. InsyaAllah ta'ala disana InsyaAllah akan bermanfaat. Wala yahtadi ilaihil muntahid, dan tidak berhajat kepada syarhun nautifun tadi oleh orang yang muntahid, orang yang sudah di atasnya. Amiltuhu lisghari fil fan. Jangan begini apa? Amiltuhu lisghari fil fanni wal atfali la lil mumarisin al ilmi min fuhulir rijali. Aku di sini mengarangnya, membuatnya. Aku mengarangnya, menyusunnya lah syarhun tadi untuk di sini orang, untuk anak-anak kecil, as-sughar wal atfal, as-sughar wal atfal. Wal muradu bihi lah ya orang yang muta'allim, orang hanya belajar. Sighar ni orang yang hanya belajar, baik umurnya atau sudah tua. Fil fanni ay fi fanni nahwi, pada faqil muna nahwu. Wal atfali, dan untuk anak-anak. Ini asal anak-anak, atfal. Al-sighar di sini kan baik tadi umurnya atau tua. Ini kan min al-fil khas al-'am. Nah, atfal itu khas, sighar itu umum, fil khas. Memang Jepang mengatakan min al-fil muradif. Sighar dia atfal, tapi dimaksud muqaddilah, orang yang tua. Bila hanya belajar ilmu nahwu, hanya muqtadi, pemula. La lil mumarisin lil ilmi, bukan di sini aku mengarang ini untuk orang yang sudah akhir, nah, untuk orang yang sudah mahir keilmuannya. Bayan mumarisin min fuhulir rijali, daripada fuhulir rijal, fuhulnya rijal lah, orang-orang dewasa. Misalnya adalah jadi fuhulir rijal ini idafatul musyabbah bih, jadi musyabbah. Jadi la lil mumarisina, bukan untuk orang yang sudah mahir lil ilmi, ilmunya lah, minar rijal kal fuhul, artinya lah minar rijali kal fuhul, daripada orang-orang yang sudah dewasa, orang sudah rijalnya di atas mahir ilmunya, seperti unta jantan, zakarul ibil, fuhul ini unta jantan. Unta jantan itu kan gagah sih, buat hamalani
telah mendorong akan aku alaihi ala syarhi, atau bisa juga alaihi ala masdar amilatun ala amal. Hamalani telah mendorong atau telah mengajukan kepada alaihi ala syarh wal latif untuk mengenal syarh kecil tadi oleh Syekhul Waqti wa Tariqati. Syekhul Waqti wa Tariqah, guru ay al-mu'azzam, Syekhul Mu'azzam fil Waqti بتلقينه الأسرار عن ربه المصرف ظواهر وباطنه. والطريقة مراده بها طريقة السادة الصوفية. شيخ الوقت guru, kita kasih tahu guru ulama sufi. Wa ma'adini suluki wal haqiqah, dan sumber suluk dan hakikat. Wa ma'dan begini, ma'danun bunyi ma'dan begini, ma'dan begini, al-murad ma'dan tayyib, jadi jalan sumber jalan menuju Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya Syekh Murabbi di waktu itu, Syekh Murabbinya di waktu itu. Jadi siapa nambah guru lawan sini, bersuluk lawan sini, insya Allah sampai murid itu ma'rifatnya kepada Allah. Nah, jadi guru Syekh Murabbi menyuruh muridnya untuk mengenal syarah kecil tentang apa tadi, ada lafaz-lafaz yang ada di dalam kitab Jurumiyah. Siapa orangnya? Sayyidi wa maulaya al-arifu bi rabbihil aliyyi. Sayyidi, penghulu aku, wa maulaya, dan tuanku, al-arifu, yang arif bi rabbihil aliyyi, dengan Tuhan yang mulia. Maksudnya walau Allah Ta'ala sama. Sayyidi Syekh, Sayyidi Al-Syeikhu, itu tuanku Syekh Abbasul Al-Azhari, Syekh Abbas Al-Azhari, guru spiritualnya. Nafa'ani Allah bi barakatihi wa 'ad 'alayya wa 'alal muslimina min salihid da'wah. Innahu 'ala ma yasha'u qadirun wa bil ijabati jadir. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepadaku dengan keberkahan sini, dan semoga pula Allah Ta'ala mengembalikan kepadaku keberkahannya kepadaku dan kepada kaum muslimin min salihi da'watihi, daripada doa-doanya yang baik. Jadi kan para wali, para guru itu mendoakan para murid-murid. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Innahu, boleh dibaca annahu. Kalau dibaca annahu ala taqdiri lamil illahnya, ayli annahu, karena bahwasanya Allah Ta'ala itu qadirun ala dzalika, maha kuasa, maha mampu ala dzalika naf'i, memberikan kemanfaatan, keberkahan dari kepada diri sendiri dan kepada kaum muslimin daripada kebaikan-kebaikan doa-doanya tadi. Wa bil ijabati jadirun, dan pasti Allah Ta'ala akan mengabulkan. Jadirun bil ijabah, pasti bil ijabah dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum.
Nah, jadi kalau kita baca innahu apa tadi? Innahu itu ala istiqlal lah. Jadi ada ini baru kan soal dakwah titik kita innahu awal kalam. Ala ma yasha'u qadirun bil ijabati jadi kemudian mukadimahnya adalah al-kalam kita sendiri. Itu qala al-musannif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim majalisuhum majalisuhum tufidul hikmata wa bi'amalihim yanzajiru ahlul ghaflati hum afdalu minal ubbadi wa a'la darajatin minaz zuhad. Majelis-majelis ulama itu kan memberikan faidah hikmah ilmu yang bermanfaat. Ini di mana aja dan majelis-majelis itu insya Allah bermanfaat adalah positif. Ambil dibagaikan barang haji. Wa bi'amalihim dan dengan perbuatan mereka itu yang zajiru ahlul ghaflah berhenti atau terhentilah oleh orang-orang yang tepat. Contohnya ada di antara banyak gubernur yang bilang lawas lurus dia lurus orang lawas bilang kita ini lawas ke tempat kita nang senang-senang ada dewi lah. Jadi melihat perempuan mulai besokan subuh bagan saja sampai terbit matahari sadarnya semuanya yang bahagia. Jadi bagaimana terbuang waktu sadar hampirnya jadi umpat biarlah main dupi waktu segera subuh berisyarat nyabuh kami kau sini dan sadar melihat segitu aja sadar dan segitu gak usah guna. Di antara ulama itu apabila kita ngawi segitu ingat kita lawan Allah ajak mati segitu jadi artinya segitu kemungkinan besar min ahlillah min ahlillah orang-orang yang pernah lawan Allah. Hum mereka itu bilang afdalu minal ubadi lebih afdal daripada ahli ibadah. Karena orang ahli ibadah tanpa ilmu mardudatun itulah. Makanya dia sahih tanpa ilmu kata Nabi Habib Muhammad rambut panjang seperti Muhammad. Atau syarat mutlak jadi ilmu untuk diterimanya ibadah. Karena itu ulama lah menyampaikan ilmu itu lebih afdal minal ummat. Wa a'la darajatin beginilah sebaiknya tanah jadi tangis lebih tepat lebih. Wa a'la darajatan dan lebih tinggi kedudukannya minaz zuhad daripada para orang-orang zuhud. Hayatuhum ghanimatun. Jadi kita mau kata hum afdal ahla darajat atau kepada afdal. Hayatuhum hidupnya mereka ghanimatun merupakan keuntungan bagikan harta benda. Ada senin
nyaman kok kita lah meninggal keluarga sidin ada urusan masalah ahli waris rancu anak-anak masih anak Allah masih Allah berbagian sama anak bini lah di sini nama berusaha sesuai dengan kitab Allah kitab Al-Quran ambil keuntungan sebenarnya tapi ingat jika tadi mengambil kesempatan sudah meninggal biasa banyak oleh sidin baik sidin hidup puluhan tahun kenapa ada mengaji dalam sini biasa wa mautuhum musibatun dan kematian mereka itu adalah musibah lawan orang yang hidup musibah bacaan di kubur nyaman sih jadi ilmu sih itu di bawah sini matinya makanya Allah Ta'ala itu mengambil ilmu bukannya mengambil ilmu kekerasan di dalam ulama ada tapi dicambut sini orang lebih sini otomatis kan ilmu di bawah sini yudzakiruna al-ghafilah sini pulang para ulama itu mengingatkan orang yang lupa wa yu'allimuna al-jahila dan mengajarkan orang yang jahil la yutawaqqa'u lahum ba'iqatun barisnya yutawaqqa' barisnya la yutawaqqa'u tidak diharapkan terjadilah bagi ulama yang butuh ulama juga panglah ada ulama gadungan ada ulama lisan di ulama di sini ulama Ar-Rahman ya bukan ulama syaitan atau ulama lisan lahum bagi mereka tadi ba'iqatun di sini maknanya kejelekan atau kejahatan dan mungkin juga ulama yang tahu ilmunya ulama yang amilin maksudnya memang para wali para ulama kalau ada jaminan dari Allah Ta'ala maksum Allah sebenarnya jaminan dari Allah para nabi dan rasul ya. Kalau para ulama para aulia mereka itu bisa saja terjadi maksiat cuma tepat mereka tahu pada mautuhum musibah ba'iqah itu dalam kamuslah kejelikan kejahatan atau bencana wala yukhafu dan ada dikhawatirkan minhum dari mereka itu ghailatun ghailah mana ini bencana sebenarnya malapetaka atau melakukan sesuatu yang bagus. Jadi bihusni ta'dibihim yatanaza'ul muti'un. Yatanaza'ul muti'un berlomba-lomba bahasa kita oleh orang-orang yang taat, oleh orang-orang yang beribadah dengan sebab bagusnya pendidikan gara-gara sidin padahal sidin itu berkitab kada mengaji cuman sih membuat ingatan pokoknya merokok malah bisa kita para kita nomor baris Quran dan asal semuanya makanya berlomba-lomba beribadah dengan sebab bagusnya pendidikan para ulama terhadap orang yang mu'taqid. Wa bi jamili mau'izatihim yarji'ul muqassirun. Dan pelan dengan baiknya nasihat mereka itu kembalilah orang-orang yang lalai, orang-orang yang taksir dalam ibadah. Orang-orang yang kada bujur-bujur ada menyempurnakan ibadah kebala
kan tafrid lawan taksir, ifrat binolah yang saya bilang taksir itu kan kurang, ifrat itu kelebihan, ifrat taksir kurang, ifrat kelebihan. Sembilan zuhur angkat pula kan itu bujur muti'un, ini sembilan zuhur bila 3 rakaat kurang. Cangkal sembahyang bila aku sembuh ya 6 buahnya deh. Nah itu hanya lipat kalau salah. Nah dalam sembahyang kan 4 rakaat 9 zuhur bila. Jadi rukun syaratnya dan sunnahnya digawinya berkat maksiat yang berbesar. Contoh doa antara dua sini kau banyak dan dua fili warhamni ya wajiburni warfa'ni wahdini kami lah wa'afni ini baca ancap coba berwali apa ancap benar kan taksir tuh jadi dikisahkan dulu artinya itu nah jadi di sini amunnya kabul itu luar biasa di sini Rabbil fili ampuni warhamni wajiburni ampuni kabul di sini. Nah lalu ini pandangan nasihat yang bagus tadi kembalinya daripada kata taksir jadi membuka buat muslim membaca doa adalah jadi judulnya tumakninah menjaganya. Terus jami'ul khalqi muhtajun, jadi pertama jami'ul khalqi ila ilmihim muhtajun. Semua makhluk berhajat kepada ilmu mereka. Jelas karena ilmu tadi kan merupakan syarat mutlak tadi untuk diterimanya sahnya ibadah. Jadi orang-orangnya aja mengikirakan orang-orangnya aja namun untuk dia ilmu menjadi lebih taufik dia ada numpuk lebih sekali dalam numpuk di sini wasahihu ala khalafa biqaulihim bacanya apa mihjajun wasahihu bermula awal yang sahih atas orang yang membantah dengan perkataan mereka di qauli ulama itu mihjajun, yaitu orang yang suka berbantah. Padahal kan ulama itu berbagai argumen dalilnya ada, tahqiq bahasa gitu lah. Pendapatnya kayak gini ada aja yang membantah, ada apa yang malah berarti orang itu harus berbantah. Tinggalkan aja orang itu lah, harus dikawalnya. Padahal berarti kebenaran itu sudah di depan mata lah. Mahwa yang betul sombong tinggalnya. Al-ta'atu wajibatun, adalah kabarnya bermula tunduk patuh bahasa kita kepada para ulama tadi min jamil khalqi daripada semua makhluk hukumnya wajib. Nah, yasidin untuk ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini di sini supaya seseorang itu kada abadi dalam neraka yang akhir, kada abadi dalam neraka. Nah, setelah mengucapkan bukan musyahadat, tautannya bagaimana? Bukan taksir. Ada tahu lagi kewajiban untuk diberitahu. Wallahu a'lam. Bila takawan lawan buahnya bisa murtad, bila ia sadar
Kalau ada orang-orang yang menuntut ilmu di sana tempat mengaji, insya Allah buat aja keimanannya. Setelah kita tahu Allah Ta'ala itu Tuhan kita, kemudian kaji belum ilmu apa semua, ilmu fikih. Fikih ini semua manfaatnya supaya kita masuk surga. Nah, orang beriman, beramal saleh, Allah berjanji akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian supaya kita jangan masuk neraka, bagaimana? Berpelang ilmu tasawuf, ilmu yang membersihi hati kita dari sifat-sifat tercela. Kalau kita beramal ibadah ya Allah, namun tadi ikhlas, sekadar lepas kewajiban aja, bahkan kita berusaha. Contoh juga gimana contohnya? Kita menyumbang 5 juta, niatannya sebagai pada orang sufi, minta tangguh aja nih. Nah, bila kada diumumkan masuknya kan balik lagi. Jadi duit hilang 5 juta, dosa dapat, nah Allah. Bila kada betul, naraham ada dulu. Jadi gara-gara kada betul bersoja, amal ibadah dia punya. Nah, habis bayang lagi gara-gara dia punya sudah. Supaya jangan masuk neraka. Nah, jadi hukumnya 3 ilmu tadi wajib, hukumnya fardu ain atas setiap orang mukal, laki-laki maupun perempuan. Mulai dini, mulai belum akil baliklah haji. Untuk paham paham, kita disuruh menuntut ilmu ya Allah. Watlubul ilma minna mahdiillah, minta yang Allah syariat paham. Wal maksiyatu lahum muharramatun. Mendurhakai mereka hukumnya haram. Nah, jadi disuruh untuk ilmu lah. Masalah buruk. Buruk ayat kebijaksanaan lah. Sibukan besar. Jadi hukumnya haram. Ibadahnya ada salah. Sembahyang itu sama ada sah, wudunya ada sama, otomatis sembahyang ada sah. Sembahyangnya ada sembahyang. Man ata'ahum, barang siapa patuh manfaati mereka, maksudnya rasyadah, jawab man rasyadah, maka dia mendapat betul. Wa man asahum, dan barang siapa mendurhakai mereka, anada, apa nadanya? Anada. Maknanya khalafat. Wa man asahum khalafat. Kalau orang rasyada ya, berarti maka dia tidak akan mendapat petunjuk. Ma warada ala imamil muslimin min amrin ishtabaha alaihi hatta waqafa fihi fa bi qawli ulama'i ya'malu wa an ra'ihim yasbu wa ma warada ala umara'il muslimina min hukmin la ilma lahum bihi fa bi qawlihim ya'maluna. Ma warada, sesuatu yang mendatang ala imamil muslimin, atas pemimpin kaum muslimin, presiden boleh, khalifah cara bahari dalam. Warada min amrin, bayaman, daripada perkara nang samar, perkara tadi alaihi al-imam. Jadi imam kan bahari, imam itu pemimpin itu amat banyak. Jadi bila kada kau memutuskan suatu perkara, kemana lagi merujuk? Jangan kembali kepada perkataan ulama yang mereka amalkan. Hatta waqafa fihi, sehingga si imam tadi tawakuf kada kau menghukumkan pada suatu perkara tadi.
Nah, gantung nakawak namanya. Contoh ya. Semalam apa dia takon lah. Isinya adalah Hijri Ismail. Kan dari Ka'bah ini mulai zaman Nabi Adam sudah ada. Karena banjir karena Ka'bah ini berada di titik yang paling rendah, rentan banjir, banjir. Nah, lalu di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Ibrahim kan sudah direnovasi kan. Yang terakhir di zaman sahabat nih, nah banjir. Nah, lalu dana untuk membangun Ka'bah ada cukup dan umur ini halal enggak? Nah, lalu sebagai ciri Ka'bah lalu dibilanglah Hijri Ismail. Nah, lalu takon nih, Joko ya, kita sembahyang dalam Ka'bah sama aja kita boleh ngadap. Tapi di sini kamu boleh lah ngadap ke situ. Sedangkan itu kok bagian daripada Ka'bah. Bagian daripada. Nah, jadi sih di kitab karena Imam Nawawi lah mas. Jadi kalau di tintangan min haisu sembahyang kita kada boleh menghadap ke arah ini menghadap ini. Apalagi marah kasih tak sembahyang lah. Nah, tapi kalau di tintangan awak kita boleh dada kita tak kesini. Penyita tahu lah. Nah, kan dari bahu kiri menghadap kiblat. Kan startnya sini lah. Tangan ini. Awak, salah. Mulai sini berputar ke sini. Kalau yang berputar, jangan berputar. Jangan berbalikkan. Jadi di sini kalau tawaf mantas sini kan boleh. Karena bagian daripada Ka'bah di sini. Nah, jadi dari kita biar terhadap ke sini kan parah sini orang lah. Kan parah sini ada namanya makam berendang. Nah, jadi kan sih tak parah sini. Nah, jelas otomatis ini beda bahwa terhadap ini sahnya sih memandang tawaf sah menghadap Ismail. Tapi kalau kita sembahyang menghadap ini harus sah sih. Nah, itu jadi termasuk ruwet juga dia kan masuk. Nah, yang ada tahu kita hasil tawaf kita beribadah tanpa ilmu mardut. Jadi orang bahari itu sebelum pulang haji belajar dulu nah, karena setahun belajar dulu supaya baju ibadah manasik haji tinggal menjalani sama jualan di antara larangan-larangan apa namanya pun larangan ihram dalam haji maupun umrah kalau boleh banyak haram kalau jadi boleh banyak haram sebelum banyak ihram jadi harap baru marah dia paleti kawak hanya jangan memaliti di selendang sebab selendang itu di sini bisa aja tempat itu ada deh waktu kita berwudu atau mandi. Nah jadi kayak awal yang kaidahnya lah lihatlah. Jadi bujur aja awal sebelum berniat kita berminyak harum boleh. Nah lalu memandang nisbah kita mematuh di situ selendang tadi harum di situ pula mau boleh hukum berarti kita memakai harum boleh bayar dan boleh. Nah jadi nyakawa kalau nyakawa kan bernyakawa mana atau nyakawa di awak aja lah sembuh awak. Masuk aja masalah halus ya. Terus min amrin ishtaraha. Ada kau mau makan boleh aja menghadap hajar berarti Hijri Ismail lah. Jadinya tuh membakar dalam Ka'bah aja. Kita kau mau sama sini tawakal. Lalu fa biqaulil ulama'i, maka dengan perkataan ulama lah ya'malu si iman tadi mengamalkan, ya'malu diamalkan.
Ayolah, apabila itu luar biasa ulama ini. Itu hanya guru sombong, tidak ada pangkat yang paling tinggi di pangkat ulama. Wa an ra'yihim pulang yasru terbit pulanglah dari pendapat ulama. Wa ma warada pulang ala umara'il muslimina min hukmin la ilma lahum bihi, sesuatu yang mendatang itu masalah adalah hukum apakah mendatang ala umara'il muslimin atas pemerintah atau khalifah atau apa tadi pemimpin kaum muslimin berikan raja lah. Baima min hukmin daripada suatu hukum nang kadada pengetahuan bagi mereka tentang hukum tadi. Ada tahu. Nah, jadi dia keluarnya fa bi qaulihim buat maka dengan pendapat atau perkataan mereka ya'maluna mereka mengamalkan. Baik itu tetap merujuk kepada ulama. Karena awalah ulama di belakang. Terus kemudian fahum wa ma ashghala lana. Itulah wa an ra'ihim yasburuna mereka kembali sebenarnya mereka kembali yasbur. Wa ma ashghala dan sesuatu pulang yang mensulitkan muskil ala qudatil muslimin qadi orang Islam. Qadi ini orang yang memutuskan hukum. Qadi ini tidak boleh memutuskan hukum hadisnya lemah atau pendapatnya lemah, mesti pendapatnya mu'tamad. Nah lalu ada suatu qadi kada kawaan memutuskan hukum sulit min hukmi bainah. Nah, dua fabil qaulil ulama yahkumun maka dengan perkataan ulama mereka menghukumkan hukum manusia. Wa alaihi yu'awwaluna fahum sirajul ubad ka ibadkah. Umum ibad mana? Sirajul ibad wa manarul bilad wa qiwamul ummat wa yanabi'ul hikmah. Kubacanya wa alaihi kan, ada wa alaihi kan. Coba tinggal kita wa alaihi. Dari wa alaihi yu'awwilun. Alaihi wa alaihi ay wa ala qaulil ulama yu'awwiluna mereka berpegang. Jadi kalau pada bahasa kita memutuskan suatu hukum ada berapa? Tiga tahun karena ahli. Fahum sirajul ibad maka mereka itu adalah seperti penerangnya lampu hamba lampu penerang. Dan menaranya negeri kota. Wa qiwamul ummah tiang umat Rasulullah. Jadi bila tiangnya ada, lampunya ada, manaranya ada. Qasar nas qalba. Jadilah manusia kaya. Lalu hal yang haram sikat terus. Jadi lampunya di mana? Wa yanabiul hikmati dan sumber ilmu yang bermanfaat. Hum ghaizu syaitani mereka itu adalah menjadi kemurkaan syaitan. Syaitan bukan tujuannya. Dengan ulama tadi, dengan sebab ulama terarahlah manusia ke jalan yang lurus. Dengan sebab ulama sahlah ibadah mereka itu ya Allah. Dengan sebab ulama mereka itu kawan yang menjalankan kewajiban dan meninggalkan apa-apa yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi pada tadi banyak kawan syaitan di neraka lah. Nah lalu sehari lawan orang yang memberi kebaikan.
Bihim tahya qulubu ahlil haqq, dengan mereka ulama hiduplah hati orang-orang yang hak, benar-benar ahlul haq. Wa tamutu qulubu ahlil zayg, dan mati hati orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, tambah mati. Jadi orang yang bujur goblok. Masaluhum fil ardi, perumpamaan mereka ulama di bumi, kama salil nujumi fis sama, ya, seperti atau laksana bintang-bintang di langit. Karena orang ahli astronomi, orang ahli perbintangan, dengan adanya bintang itu mereka tidak akan bisa berjalan. Namunnya harinya cerah langit. Nah, ini juga para ulama dengan adanya mereka itu dapat petunjuk, mereka itu dapat mengamalkan, mengarahkan arah hidup mereka itu ke jalan yang lurus. Mereka tahu apa sih tujuan hidup, apa tujuan hidup? Ibadah. Yahtadi biha fi zulumatil barri wal bahri. Mereka mendapat petunjuk dia atau mereka saja. Dia siapa tadi? Dia tadi. Yuhtada biha, dibuat petunjuk inilah. Nah, dibuat petunjuk caranya adalah mereka memperoleh petunjuk biha bin nujum. Ya, kalau dengan ulama. Yuhtada biha, nah berarti bahasanya dibuat petunjuk inilah biha bin nujum tadi fi zulumatil barri, nah, di kegelapan daratan maupun lautan. Tinggal atas ada bintang ini, ini pada terjadi ini kawan balik ada sesat di dalam. Nah demikiannya para ulama dengan adanya beliau adalah insya Allah akan memakai tidak akan sesat. Idan famasatin nujumu tahayyaruannya, hari gelap, hari mendung, bingung gue mana berikan. Idan fomasat, apabila seperti informasi ini hilang, berabanglah, terhapus dengan sebab awan. An-nujumu oleh bintang tahayyaru, mereka bingung. Nah demikian juga kita tidak tahu hukum lalu bingung. Pasal mereka ini berapa kilometer dari Pondok tentang suatu masalah hukum. Wa idza asfara, dan apabila terbuka anha az-zalamu, apabila terang, apabila terbuka oleh kegelapan. Anha darinya, dari kegelapan di barat wal bahr, absaru, mereka akan melihat. Dan demikian juga para ulama dengan adanya beliau, kita terarah kepada yang bagus. Oh ini salah, oh ini baik, oh ini baik. Kawan melihat ketika kawan bedakan antara hak dan batil. Kemudian kita fa in qala qailun ma dalla ala ma qala. Jadi berdasarkan kelebihan mulai mukaddimah sampai di sini lah, sampai nakam suruh, semuanya ada dalil Quran dan hadis itu. Cuman kita ada tahu di mana ada dalil. Sama karena ini boleh hadis bermakna ada ambilannya Allah. Ada kalau ashabi kan betul. Ya sahabat Nabi kan ulama berapa? Bagaimana Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa
فقهنا في الدين وعلمنا تأويل فهم استقامة وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأكرمنا بالتقوى وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. Ambil makanannya kok. Suara.